Bapak Ibu. Kembali selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan Praise and Worship. Kita mau bersama dengan Romo Wilfried. Romo Wilfried, dipersilahkan. Para Romo, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, salam untuk kita semua. Saya tertarik dengan khotbah Romo Yus tadi pagi, pembukaan dari khotbah itu. Dia bilang perjumpaan kita dengan seseorang dalam hidup ini menentukan mood kita. Beberapa tahun sesudah dihabiskan, saya bertugas di satu tempat yang salah satu stasinya kuda pun tidak bisa lewat. Saya biasanya pergi pada hari pasar. Kalau pasar kampung itu ramai sekali, orang dari mana-mana datang. Saya biasa pergi ke tempat itu jam 6 pagi supaya bisa tiba jam 10 atau jam 11 pagi. Dan biasanya saya tidak jalan sendiri karena itu hutan. Saya mengajak beberapa anak muda. Melalui orang pasar, mereka ada yang pulang duluan. Saya kirim lebih dahulu sarimi, ikan, supaya mereka tiba di titik di tengah antara pasar dengan kampung itu. Mereka masak dulu sarimi, ubi, dan kami akan makan di situ sebelum melanjutkan perjalanan berikut. Itu saya jalani selama hampir 5 tahun. Dan karena tempat itu terlalu jauh, saya biasanya tidak selalu mengunjungi, tapi satu kali saya kunjung, saya bisa tinggal 2 minggu untuk melayani semua hal. Pembaptis anak-anak iya, berkat nikah iya, pendampingan Santa Ana, Legio Maria, masuk ke sekolah untuk memberi motivasi. Semua itu saya lakukan. Kemudian saya pulang ke paroki melayani stasi-stasi yang muda. Lalu 3 bulan kemudian saya datang lagi. Begitu terus iramanya. Dari situ saya berefleksi, perjumpaan dengan orang-orang seperti ini, seperti kata Romo Yus tadi, itu membentuk mood saya. Saya menjadi imam diosesan jauh dari pusat seperti Jakarta. Berjumpa dengan orang-orang yang sangat sederhana. Dan anak-anak sekolah, ada anak-anak yang harus datang pagi-pagi sekali untuk bisa sekolah jam 7. Saya bayangkan mereka pergi dengan rasa lapar. Lalu mereka akan pulang dari sekolah sekitar jam 1, tiba di rumah sekitar jam 3-4. Bagaimana anak-anak bisa menyerap pendidikan dengan baik dari sekolah yang seperti itu? Di paroki itu ada stasi kedua yang kita harus naik turun cadas untuk bisa mencapai kampung itu. Jumlah orangnya sedikit sekali. Saya selalu bilang mereka, kamu punya kampung ini, jumlah monyet lebih banyak dari kamu yang tinggal di sini. Karena memang kampung itu di kebun di hutan, yang monyetnya berkeliaran di mana-mana. Saya berjuang untuk memindahkan mereka, tapi susah karena mereka terikat dengan tanahnya, dengan kampung halamannya, dengan rumah mereka, sehingga mereka tetap tidak mau pindah. Tapi selama sekian tahun mereka tinggal di situ, tidak ada satu orang pun jatuh di antara bebatuan itu. Itu saya rasa luar biasa. Dan tahun-tahun awal dari imamat saya dipertemukan, saya berjumpa dengan orang-orang seperti ini. Kalau orang kemudian sekarang melihat saya, ya sekolah di UI di Jakarta, pernah sekolah di Amerika, mungkin orang tidak pernah membayangkan kalau imamat saya dari hal yang sangat sederhana itu. Ya. Itu perjumpaan yang pertama. Saya merasa membawa sukacita bagi orang-orang yang saya layani. Meskipun mereka bertemu saya 3 bulan 1 kali, tapi intensif. Karena 1 kali dalam 3 bulan itu 2 minggu saya ada bersama dengan mereka di situ. Kalau kita tiba, mereka bisa tinggalkan segala sesuatu. Karena pastor mereka anggap sudah luar biasa datang ke kampung mereka. Mereka bisa tidak kerja kebun, mereka selalu ngobrol, makan, minum sederhana bersama-sama dengan kita sampai kita pulang. Sehingga kita itu tidak sampai hati untuk marah mereka. Banyak kekurangan kita hanya bisa memahami saja. Banyak orang juga tidak bisa membaca. Sehingga kalau misalnya baca Alkitab tidak seperti yang tertulis, kita pahami saja. Kadang-kadang seperti itu di kampung. Bagaimana kita mendengar bacaan kitab suci yang kita tahu kalimatnya mesti begini, tapi dibacanya begini. Kedua, perjumpaan itu juga bisa dipaksakan orang. Saya cerita tentang rabies. Rabies di Flores itu tahun 97 sampai dengan tahun 2012 itu tidak bisa diatasi. Waktu itu sekitar 300-an orang sudah meninggal. Pemerintah kehilangan akal, dokter-dokter kehabisan cara untuk menyelesaikan.
Tapi ada satu dokter luar biasa, dia Chinese kelahiran Bandung. Dan dia selalu berpikir tentang bagaimana rabies itu harus diselesaikan. Kalau Bapak Ibu cari di Google, sampai hari ini rabies 1-2 kasus masih ada. Di tahun 2012 sudah ada 300 orang yang meninggal dunia. Lalu dokter ini penuh dengan keprihatinan dan dia berpikir begini. Kalau Adam Air jatuh, 200 orang meninggal, satu Indonesia ini berkabung. Tapi rabies meskipun mati satu-satu itu seperti 2 pesawat jatuh, banyak orang meninggal. Tapi bagaimana kita tidak bisa mengatasi ini? Dia bergulat sendiri dengan caranya. Tapi setiap saat dia mengirim saya WhatsApp. Bukan mengajak saya, dia hari ini meninggal ini. Berita koran hari ini meninggal lagi. Meninggal begitu banyak. Saya kemudian pada satu titik saya bertanya, Pak dokter, kenapa selalu mengirimi saya WhatsApp ini? Dia bilang, Romo, saya perlu suara Romo. Karena kompleks sekali persoalan rabies di Maumere, di Flores umumnya. Selain pemerintah, para dokter sudah kehilangan itu, tapi budaya dan cara pikir masyarakat. Orang tidak mau menyerahkan anjingnya untuk divaksin. Karena mereka tahu bahwa kalau divaksin, anjingnya akan mati. Maka setiap kali ada pengumuman bahwa akan ada vaksin, mereka bawa anjingnya ke kebun. Mereka sembunyikan anjingnya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dan nyatakan pujian dan syukur kita bagi Yesus. When I in awesome wonder consider all the works Thy hand had made, I see the stars, I hear
great